Salah paham, satu pemuda tewas dikeroyok remaja. Diduga hendak menculik anak, pemuda babak belur dihakimi warga. Sembilan siswa SMP perkosa rekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 16 November 2023, selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia di program acara Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi diduga hanya karena salah paham. 5 remaja mengeroyok dan menikam 2 orang pemuda menggunakan batu, balok kayu, dan pisau di Kabupaten Goa. Video amatir dan rekaman CCTV minimarket ini memperlihatkan aksi pengeroyokan yang berujung penikaman terhadap 2 orang pemuda di depan minimarket di Desa Sungkumanai, Kecamatan Patelesang, Kabupaten Goa. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama menggunakan batu, balok kayu, dan senjata tajam hingga mengakibatkan korban Andika Syam, 25 tahun tewas di lokasi dengan luka tusuk senjata tajam di perut. Sementara rekan korban Bayu Bahari, 23 tahun langsung dilarikan ke Puskesmas Patelesang, Kabupaten Goa karena luka tusuk di perut sebelah kiri. Peristiwa pengeroyokan dan penikaman terjadi saat kedua korban yang baru tiba di depan minimarket terlibat adu mulut dengan pelaku. Tak berselang lama 5 pelaku kemudian mengeroyok dan menganiaya korban menggunakan batu, balok kayu, dan senjata tajam pisau dapur. Diduga pengeroyokan terjadi hanya karena salah paham. Tim Jatan Ras Satreskrim Polres Goa yang tiba di TKP langsung menyelidiki pelaku lewat rekaman CCTV dan berhasil menangkap 3 pelaku, masing-masing RS 26 tahun, MA 23 tahun, dan HI 16 tahun. Ketiga pelaku ditangkap di 3 lokasi yang berbeda, sementara 2 rekan pelaku hingga kini masih buronan. Selain menangkap terduga pelaku, polisi juga mengamankan pisau dapur dari rumah pelaku sebagai barang bukti. Salah satu Alfamart yang mana itu menjadi TKP dan melakukan pengejaran terhadap beberapa orang yang berada di sekitar parkiran, dan yang bersangkutan tidak menerima baik sehingga para pelaku ini melakukan pengeroyokan terhadap korban. Unit Satreskrim Polres Goa dan Polsek Bonto Marendo hingga kini masih menyelidiki motif terjadinya pengeroyokan yang menewaskan 1 orang dan melukai 1 korban lain. Pengeroyokan yang menewaskan 1 orang korban ini kini ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Aidos, MNC Media melaporkan. Pembunuhan terhadap ibu rumah tangga di Kabupaten Bone belum ada titik terang. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Dari olah tempat kejadian perkara, pihak kepolisian masih menduga korban tewas karena pembunuhan, bukan perampokan. Haja Dahlia, ibu rumah tangga yang tewas bersimbah darah di dalam rumahnya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macandang, Kecamatan Tandete, Riatang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sudah dimakamkan. Isak tangis keluarga mengantar kepergian jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Korban dimakamkan di perkuburan Islam yang tak jauh dari rumahnya. Pembunuhan yang diduga dilakukan oleh orang tak dikenal ini belum ada titik terang. Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini. Bahkan polisi sudah mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa sejumlah saksi hingga kini belum diketahui pasti motif pembunuhan tersebut. Polisi masih menduga jika pembunuhan sadis ini bukan perampokan karena barang-barang berharga korban seperti emas yang dipakai pada saat kejadian tersebut masih ada.
Kasus pembunuhan yang menimpa ibu rumah tangga ini membuat geger warga lantaran pelaku melakukan pembunuhan tersebut secara keji. Korban ditebas pada bagian leher, wajah, punggung, dan tangan yang membuat jari kelingking korban putus. Akibatnya korban tewas bersimbah darah di dalam rumahnya akibat luka tebasan benda tajam yang membuat korban banyak kehilangan darah. Awalnya kasus tersebut diperkirakan perampokan dengan kekerasan karena diduga pelaku akan mengambil emas korban yang selalu dipakai hingga pelaku menebas tangan dan leher korban untuk mengambil gelang dan kalung. Namun dugaan tersebut terbantahkan karena emas yang dipakai korban pada saat kejadian tidak ada yang hilang, hanya berhamburan akibat tebasan pelaku. Sementara ini kami masih terus melakukan pendalaman, pengungkapan dengan serangkaian upaya untuk melakukan pengungkapan kasus yang mana ciri-cirinya sudah ada kami kantongi dan tim kami masih terus melakukan pengungkapan untuk menangkap pelaku. Dari Kabupaten Bone, Sri Indramaya, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk kontainer saat melintas di Jalan Poros, Kecamatan Bontoala, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya terjatuh usai menabrak papan proyek perbaikan jalan. Dari rekaman video amatir terlihat korban diketahui bernama Amri, seorang remaja berusia 16 tahun, warga asal desa Selendrang, Kabupaten Maros ini, tewas setelah terlindas truk kontainer di Jalan Poros, Kecamatan Bontoala, Kabupaten Maros. Korban yang tergeletak dengan posisi tengkurap mengalami luka parah di bagian kepala. Kecelakaan maut ini sontak menghebohkan warga maupun pengendara lainnya hingga sempat menimbulkan kemacetan panjang. Sebelumnya kecelakaan maut ini bermula ketika korban yang mengendarai sepeda motor bergerak dari arah Kota Maros menuju Kabupaten Pangkep. Namun naasnya saat tiba di lokasi, sepeda motor korban tiba-tiba menabrak papan proyek perbaikan jalan hingga akhirnya korban terjatuh lalu terlindas truk dari arah bersamaan. Akibatnya korban mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia. Yang berada di jalan tanda perbaikan karena di lokasi di TKP tersebut terjadi pengerukan jalan karena rencana akan diperbaiki. Dia menabrak sehingga sehingga pengendara motor tersebut jatuh di bekas pengerukan sehingga lepas kendali dan pengendara sepeda motornya terjatuh di sebelah kiri jalan dan tergilas oleh bam belakang kanan oleh mobil tersebut. Unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi termasuk mengamankan sang supir beserta truk kontainernya dan sepeda motor korban. Kasus ini masih dalam proses penyidikan petugas. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali hadir dengan informasi diduga hendak menculik anak pemuda babak belur di hati keluarga. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Masalah kesehatan lingkungan berfokus pada pengelolaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan makanan, pengelolaan sampah, dan pencemaran udara. Apabila pengelolaan tersebut tidak dimaksimalkan, bisa menimbulkan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, tuberkulosis, malaria, stunting, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan, ada 5 pilar STBM yang harus betul-betul kita maksimalkan di lapangan. Di antaranya, jangan ki buang air besar sembarangan, cuci ki tangan tak dengan air bersih pakai sabun, kelola ki makanan tak dan minuman tak di rumah, kelola ki air limbah medis tak di rumah, dan jangan lupa kelola sampah tak. Ingat ki 5 pilar STBM. Peduli ki, salamat ki.
Anda kembali bersama kami di Razia Pemirsa. Diduga hendak menculik anak perempuan yang masih berusia 7 tahun. Seorang pria di Kabupaten Goa babak belur dihakimi warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku ke Mapolres Goa untuk menjalani pemeriksaan. Kenapa? Pencurian anak ini? Masa? Pencurian anak ini, pencurian anak di Manggarupi. DM, seorang pria yang diduga pelaku penculikan anak ini babak belur dihakimi warga di Jalan Mangka, Daeng Bombong, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Sombo Opung, Kabupaten Goa. Pria ini diamuk warga setelah tertangkap tangan memeluk dan berusaha membawa kabur AZ, anak perempuan berusia 7 tahun. Petugas yang tiba di TKP pun langsung mengevakuasi pelaku dari amukan warga untuk menjalani pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Goa. Dugaan penculikan anak ini terjadi saat korban AZ sedang membeli es krim bersama ibunya di salah satu warung kelontong di Jalan Mangka, Daeng Bombong, Manggarupi, Kabupaten Goa. Namun tiba-tiba pelaku datang dan memeluk korban dari arah belakang dan berusaha membawa korban. Korban AZ kemudian berteriak hingga mengundang kedatangan warga dan pengendara yang melintas. Pelaku akhirnya tertangkap warga setelah kabur dan memasuki lorong buntu. Menurut saksi mata, pelaku hendak menculik korban yang sedang membeli es krim bersama ibunya. Iya itu anaknya nanti kan dari cari es krim. Dia bilang mau beli es krim, baru saya kan di sini Kak beli nasi kuning, belikan ini mau nasi kuning. Pas ku bayar, lagi dari belakang sini, lorong sini berteriak tolong lari gitu, pergi nak peluk mamanya. Jadi mamanya langsung Tommy kodong ambil itu langkah 1000 dan bilang, anakku pencuri anak-anak. Langsung aku bilang, Paski itu masih kuliah di situ bajunya itu, bilang itu sana, langsung dia diburu ke belakang. Akibat perbuatannya, pelaku DM kini menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Sementara dugaan penculikan anak ini hingga kini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian setempat. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang anggota polisi berpangkat Bribda dilaporkan ke Propam Polda Sulawesi Selatan karena tega menganiaya mantan kekasihnya sendiri. Mirisnya, penganiayaan ini bahkan dibantu dengan pacar baru pelaku hingga korban mengalami luka memar di bagian wajah. Didampingi kuasa hukumnya, seorang ibu di Makassar mendatangi Propam Polda Sulawesi Selatan setelah anak perempuannya berusia 22 tahun menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh anggota polisi berinisial Bribda RA yang bertugas di Mapolda Sulawesi Selatan. Korban diketahui merupakan mantan kekasih pelaku. Mirisnya penganiayaan ini bahkan melibatkan pacar baru pelaku berinisial UF hingga korban dikeroyok mengalami luka memar. Dalam laporan tersebut, ibu korban bernama Asriana berusia 52 tahun membawa sejumlah bukti berupa foto penganiayaan yang dialami anaknya berinisial DS, hingga mengalami luka memar di bagian wajah dan bahkan korban saat ini trauma dengan kejadian tersebut. Sebelumnya penganiayaan ini bermula ketika korban yang masih memiliki hubungan dengan Bribda RA, janjian bertemu dengan pacar barunya untuk mengklarifikasi hubungan antara mereka. Namun bukannya klarifikasi yang didapatkan oleh korban. Korban justru dianiaya dan dikeroyok secara bersama-sama oleh pelaku dan pacar barunya. Saya melaporkan anak saya dikeroyok oleh mantan pacarnya yang polisi. Dia dikeroyok berdua dengan pacarnya yang polisi itu. Tapi memang ini anaknya ibu sama oknum polisi itu masih ada hubungan ya buat ibu? Sudah tidak ada lagi hubungannya. Oh, yang melakukan penganiayaan itu ada berapa orang bu? Ada 2 orang. Ada 2 orang ya bu. Jadi luka-luka yang dialami korban ini apa saja? Luka lebam di wajah Ya. dan ada luka cekikan di leher. Dia seorang oknum polisi. Jadi tadi laporan yang masuk ke penyidik itu terkait pasal apa yang dilaporkan? Pasal 351 penganiayaan. Diketahui penganiayaan ini merupakan ketiga kalinya yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, namun berakhir damai.
Namun kali ini orang tua korban meminta kepada pejabat tinggi Polda Sulsel maupun Polrestabes Makassar agar menindak tegas Bribda RA yang dikenalnya sebagai sosok pria temperamen hingga melakukan penganiayaan terhadap putrinya. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian ratusan telur terjadi di sebuah warung kelontong di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Pelaku berhasil membawa kabur 300 butir telur. Mirisnya, pencurian telur ayam di toko ini sudah terjadi ketiga kali dalam sebulan terakhir. Aksi pencurian telur ayam yang terjadi di sebuah toko kelontong di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terekam kamera CCTV. Seorang pelaku bersama rekannya mendatangi toko yang tengah sepi dan langsung mengambil 10 rak atau 300 butir telur ayam, kemudian kabur dengan mengendarai sepeda motor. Sedangkan pemilik toko berada di dalam warung saat tengah menjalani ibadah sholat maghrib. Namun aksi pencurian ini baru diketahui setelah mendapati jumlah rak telur ayam berkurang. Mirisnya, aksi pencurian telur ayam di toko ini sudah terjadi sebanyak 3 kali dalam sebulan terakhir ini. Dan pemilik toko bahkan merugi hingga jutaan rupiah. Pasalnya satu rak telur ayam seharga Rp45.000. Murah, tapi berkali-kali nih. Makanya saya pasang CCTV. Karena sudah sering ya Pak. Kemarin saya dapat ini gambarnya itu orang. Kemarin saya dapat info dari teman, diambil juga telurnya 10 rak di sana sekitar 100 meter dari sini. Oh, kios juga seperti ini ya? Sama yang ini. Semangat maghrib orang. Oh, mau salat maghrib ya? Salat maghrib. Saat lengah begitu ya, Pak? Salat maghrib nggak bisa ditunda-tunda toh? Ya, di situ beraksi. Meski pemilik toko kelontong tidak melaporkan kejadian ke pihak berwajib, namun petugas Babin Kamtibmas yang datang ke lokasi pencurian telur ini sempat mendiskusikan agar korban segera melapor ke kantor kepolisian sektor Turikale. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Petugas karantina Indonesia Unit Kerja Kota Parepare, Sulawesi Selatan berhasil menggagalkan penyelundupan satwa dilindungi. Sebanyak 19 ekor burung beo yang termasuk satwa dilindungi dari endemik Kalimantan ini ditemukan di atas kapal penumpang sesaat setelah bersandar di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Petugas Badan Karantina Indonesia Unit Kerja Kota Parepare berhasil menggagalkan penyelundupan sebanyak 19 ekor burung beo. Satwa dilindungi endemik Kalimantan ini ditemukan di atas kapal penumpang sesaat setelah bersandar di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Petugas menemukan satwa dilindungi ini tersimpan di dalam keranjang buah di salah satu bagian kapal. Saat ditemukan, tidak ada satupun penumpang ataupun ABK mengakui kepemilikan dari satwa ini. Karena merupakan satwa dilindungi, burung beo hasil sitaan ini akan dikembalikan ke habitat aslinya di Pulau Kalimantan usai berkoordinasi dengan pihak BKSDA. Temukan media pembawa berupa burung beo sebanyak 19 ekor. Ini adalah giat kawan-kawan dalam bentuk undercover penyamaran di atas kapal, sehingga ditemukanlah beo 19 ekor ini yang berasal dari Pulau Kalimantan di Samarinda masuk ke Parepare. Nah, kemungkinan modus operandinya adalah menggunakan kurir, jadi dikirim sehingga untuk sementara pemiliknya tidak ditemukan dan media pembawa ini kita jadikan sebagai barang temuan. Nah, untuk selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan BKSDA untuk segera dilakukan pengembalian dan dilepasliarkan ke habitatnya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, penyelundupan satwa dilindungi tanpa disertai dengan dokumen akan dikenakan hukuman 2 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Informasi terkait 9 siswa SMP perkosa rekannya akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Saida Sirajuddin MKes.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Kondisi Kota Makassar saat ini mengalami kondisi yang sangat panas. Kekeringan terjadi di mana-mana. Olehnya itu, mari tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Penyakit yang bisa muncul pada kondisi saat ini adalah demam, batuk yang biasa kita kenal dengan ispa. Olehnya itu, mari kita perbanyak konsumsi makanan bergizi. Kita perbanyak minum air putih. Peduli Ki, salamat Ki. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Razia. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Kota Palopo menangkap 9 pelajar SMP karena melakukan pemerkosaan terhadap rekannya sendiri. Dari 9 pelaku, 7 diantaranya terbukti melakukan persetubuhan. Tujuh dari 9 pelajar SMP yang diamankan karena terlibat dalam kasus pemerkosaan kini diamankan di Mapolres Palopo. Ketujuh pelaku tersebut kini dinyatakan terbukti melakukan persetubuhan terhadap rekan sebayanya. Para pelaku melakukan persetubuhan hanya karena rasa penasaran. Mereka pun melakukannya bukan secara bersamaan, melainkan dilakukan dalam jangka waktu berbeda. Dari catatan polisi, aksi kekerasan anak di bawah umur kebanyakan terjadi akibat penggunaan gadget yang tidak terkontrol. Mudahnya mengakses situs porno mendorong rasa penasaran dan rasa ingin coba. Untuk menyelamatkan masa depan para pelaku yang masih duduk di bangku SMP, aparat kepolisian menggandeng pemerhati perempuan dan anak, pihak sekolah, orang tua korban serta wali para pelaku melakukan mediasi mencari solusi dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kami tetapkan 7 orang anak berkonflik dengan hukum dengan dugaan persetubuhan anak di bawah umur. Namun pada hari ini sedang dilakukan mediasi dengan berbagai pihak terkait, dalam hal ini pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait, karena memang terduga atau dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum masih di bawah umur. Dari Kota Palopo, Nasaruddin Rubak, Ainus melaporkan. Tim unit PPA Satreskrim Polres Pinrang mengamankan 17 muda-mudi di sejumlah hotel dan wisma yang ada di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Mereka terjaring razia setelah maraknya laporan masyarakat terkait transaksi online yang terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Tim unit PPA Satreskrim Polres Pinrang mengamankan 17 muda-mudi yang terjaring razia praktik prostitusi online dari sejumlah hotel dan wisma yang ada di Kabupaten Pinrang. Dari 17 orang yang diamankan, 10 orang perempuan diduga bekerja sebagai pekerja seks komersil. Pasalnya saat digerebek, polisi menemukan aplikasi kencan micet dari handphone mereka. Mirisnya beberapa muda-mudi yang terjaring ini mengaku masih di bawah umur. Polisi mengungkap dalam motifnya, para PSK ini memang menginap di hotel dan membiayai hidup mereka dari hasil perbuatan yang tidak terpuji itu, dan mendapatkan tarif antara 300 hingga 500 ribu rupiah untuk sekali kencan. Kita akan buktikan. Jadi modusnya mereka tinggal di hotel, kemudian mereka beroperasinya di wisma-wisma. Jadi mereka tinggal di hotel, uang hasil pekerjaannya dia itu menjajakan seks, itu ya pakai untuk makan dan tidur tinggal di hotel. Selanjutnya mereka yang terjaring langsung dibawa ke kantor Polres Pinrang untuk proses lebih lanjut. Razia dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maraknya praktik prostitusi online di sejumlah hotel di Kabupaten Pinrang. Dari Pinrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ratusan warga mengepung rumah pelaku pencabulan anak di bawah umur di Jalan Indah, Kelurahan Panampu, Kota Makassar.
Polisi yang kewalahan terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk menghalau emosi warga yang berusaha menghakimi pelaku saat dievakuasi. Ratusan massa mengepung salah satu rumah warga yang dijadikan tempat persembunyian pelaku pencabulan anak di bawah umur di Jalan Indah, Kecamatan Tala, Kota Makassar, Senin petang. Polisi yang berada di lokasi terlebih dahulu mengamankan pelaku di tempat persembunyiannya. Tim Peningkam Polrestabes Makassar bersenjata lengkap yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku. Banyaknya warga yang kesal membuat polisi sempat kewalahan hingga harus melepaskan tembakan ke udara untuk menghalau emosi warga yang berupaya menghakimi pelaku saat hendak digiring ke atas mobil patroli. Petugas bahkan beberapa kali terkena pukulan warga saat melindungi pelaku yang menjadi sasaran emosi massa. Sebelumnya pelaku atas nama Iqbal tertangkap basah oleh warga saat memperkosa seorang anak perempuan berusia 5 tahun berinisial MU. Saat ketahuan pelaku berupaya lari dan bersembunyi di rumah warga. Ya, kita melakukan evakuasi karena pihak dari korban seolah-olah mau melakukan melakukan aksi amuk, mengamuk dan melakukan pembalasan kepada pihak pelaku. Dan alhamdulillah kami dari Polsek bersama Polrestabes, khususnya dari tim peningkam yang dipimpin langsung oleh Pak Kasat Sabara, dan alhamdulillah kami berhasil mengevakuasi pelaku. Untuk menjalani proses hukum, pelaku langsung diserahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar. Sementara korban dirujuk ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar dan menjalani visum. Dari Makassar, Yelyosvin iNews melaporkan. Seorang mahasiswi di Kota Makassar melaporkan salah satu anggota kepolisian yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan ke Polrestabes Makassar. Korban melaporkan kasus tindakan kekerasan fisik yang diduga dilakukan anggota polisi sekaligus mantan kekasihnya tersebut. Mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Desi 21 tahun, melaporkan salah satu personil kepolisian yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan berinisial RA ke Polrestabes Makassar. Tidak hanya itu, korban juga melaporkan perempuan berinisial UF yang merupakan kekasih personil kepolisian tersebut. Keduanya disebut secara bersama-sama diduga melakukan tindakan pengeroyokan di Jalan Samratulangi, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pada Kamis dini hari 9 November 2023. Korban bersama kedua terduga pelaku ini kini telah menjalani pemeriksaan secara intensif di Satreskrim Polrestabes Makassar. Ibu korban Azriana Kapi yang dikonfirmasi di Mapolrestabes Makassar mengatakan, pasca laporan masuk putrinya telah menjalani pemeriksaan secara visum di Rumah Sakit Bayangkara Makassar akibat luka babak belur di bagian wajah. Tidak hanya itu, pihaknya juga bakal melaporkan terduga pelaku ke Propam Polda Sulsel. Ibu korban mengaku tidak terima anaknya dianiaya secara brutal oleh kedua terduga pelaku dan meminta pihak berwajib melakukan tindakan tegas. Ini kita kenal si oknum pelaku ini. Sudah baku kenal? Sudah kita kenal? Iya, sudah baku kenal. Iya. Anak sama ini oknum sudah lama kenal? Iya, sudah lama kenal. Cuma sudah lama juga tidak berhubungan. Iya. Pernah pacaran sebelumnya? Iya. Cuma itu saja. Kalau lukanya Bu lukanya itu yang seperti yang saya jelaskan, dia di sini memelat biru, terus pokoknya ini mukanya sampai babak belur, lebam. di bagian muka. Iya, di bagian muka, di bagian muka, leher juga sih. Tidak ada di bagian tubuh lain, misalnya di lengan atau di kaki atau apa? Enggak ada, saya enggak ada karena dia katanya dipukul, dihantam ini kepalanya. Sebelumnya korban Desi dan polisi tersebut sebelumnya pernah menjalani hubungan kekasih. Namun saat ini RA telah memiliki kekasih baru berinisial UF.
Sementara itu, hingga saat ini pihak Polrestabes Makassar belum memberikan konfirmasi terkait kejadian ke awak media elektronik. Kapolrestabes Makassar mengarahkan melakukan konfirmasi langsung ke bidang Humas Polda Sulsel. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Stunting adalah prioritas Presiden. Olehnya itu, mari kita bersinergi, pemerintah Kota Makassar dan masyarakat Kota Makassar. Stunting adalah pertumbuhan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi dan berat badan di bawah standar. Mari mencegah stunting dengan 3 kata kunci. Ibu hamil rutin minum tablet tambah darah dan rutin memeriksakan kehamilan. Anak usia 0 sampai 6 bulan maksimalkan pemberian ASI eksklusif dan tetap melanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Mari rutin ke posyandu untuk mengukur tinggi dan berat badan agar perkembangan dan pertumbuhannya bisa terpantau. Peduli Ki, selamat Ki.